Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya topik kebahasan kita. Kemarin sempat terpotong. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, karena saya harus sambil mengizinkan ini, jadi mungkin sedikit tapi terlihat ya yang jelas ya. Oke. Oke, jadi topik bahasan kita hari ini terkait lanjutan ya medan listrik, yaitu kita bahas tentang medan listrik dan plug listrik ya, plug listrik gitu ya. Kenapa kita butuh definisi plug? Karena nanti kita ada bahasan tentang hukum Gauss ya, gitu. Jadi untuk memahami hukum Gauss kita harus bahas dulu tentang flux listrik ya. Oke, sorry. Oke, ini ya. Oke, kalau kita lihat ya gini ya. Kosto saya share ini aja. Ini biar jelas. Kelihatan jelas ya. Nah, ini. Oke, bentar. Oke. Bentar ini. Saya kan juga harus masih ini kadang-kadang juga ini saya tuh harus ini ngasih sorry. Oke lah. Ya. Oke, kalau kita lihat ini yang kasus ini ya, di mana ada ini kalau saya lupa nyeting, kalau Anda seharusnya otomatis bisa masuk gitu loh, tidak usah saya izinkan. Ini terus saya lupa tadi. Ya, jadi ketika kita lihat kalau ada muatan misalnya ya, muatan total misalkan Q gitu terdistribusi merata pada cincin ini ya gitu. Nah, sehingga nanti terdapat suatu besaran yang namanya lambda gitu ya. Lambda itu muatan persatuan panjang ya kalau di sini. Nah, keliling dari cincin ini kan tidak lain adalah 2πr ya kalau dari dia R. Nah, maka ada yang disebut besaran baru yaitu lambda, yaitu Q per 2πr, yaitu muatan persatuan panjang kan gitu. Nah, kalau kita lihat medan listrik di pusatnya berapa kan gitu. Jelas medan listriknya yang disebabkan oleh sebelah sini kan mesti akan sebentar lagi. Pen ya. Ya kita lihat yang sebelah sini dia akan ke sini kan. Yang sebelah sini akan ke sana gitu. Yang sebelah sini akan ke sini, yang sebelah sini akan ke sana. Jelas kalau kita total kan mesti 0 ya gitu. Dia akan 0 ya gitu. Tapi bagaimana kita menghitungnya kan gitu. Nah, nanti lebih gampang itu kalau kita menggunakan hukum Gauss ya. Oke, juga kalau kita lihat medan listrik dari distribusi muatan kontinu ya, gitu. Ya ini bisa kita hitung secara pakai hukum Coulomb ya, bisa juga gitu. Tapi nanti banyak effort yang harus kita keluarkan ya gitu. Nah, nanti akan lebih mudah lagi kalau kita menggunakan hukum Gauss gitu kan. Dengan bidang Gauss kita akan mendapatkan lebih cepat ya berapa medan E fungsi jarak dari
batang ini gitu ya. Jadi misalnya muatan terdistribusi pada suatu batang ya. Jadi saking banyaknya muatannya itu jadi kayak batang gitu kan. Jadi, seperti itu. Nah, jadi yang jelas kita sudah menghitung medan listrik dari muatan diskrit itu kan tinggal dijumlahkan kan. Kita kemarin sudah menghitung kalau misalnya ada muatan 1, muatan 2, kemudian muatan 3 gitu ya. Masing-masing misalnya berjarak R1, R2, R3 gitu kan. Di titik misalnya P kan gitu. Maka E di P itu kan vektor ya. Dari penjumlahan ini kan. Ini ke sini kan E1 kan gitu. Plus E2 plus E3 kalau 3 ya. Atau kan E-nya tadi ya kita bisa ngitung ini adalah Q1 per R1 kuadrat R1 plus Q2 ini ada K-nya ya perbandingannya. R2 kuadrat R2 plus Q3 per R3 kuadrat R3 kan gitu. Dan seterusnya. Atau kita sebut E totalnya adalah sigma ya dari kalau sini K ini KI RI kuadrat RI gitu vektor satuan ya. Gitu ya. Nah, kalau distribusi muatan itu continuous gitu, jadi banyak gitu tak berhingga baik panjang batangnya kan panjang batang itu terdistribusi dari sekian banyak elemen muatan gitu ya. Kemudian juga luasan gitu, elemen luasan dan seterusnya. Maka dalam prinsip superposisi itu kita hanya mengubah tanda sigma ini itu diubah menjadi integral gitu. Jadi integral, sorry. Jadi integral. Nah, Q-nya itu menjadi elemen Q gitu. Ini RI-nya jaraknya sama ya gitu. Itu aja gitu. Nah, oke ya. Hanya itu aja sebetulnya. Nah, misalnya ini ada contoh lagi ya. Sebuah kawat bermuatan positif ya. Tes, suara saya terdengar ya. Diletakkan seperti pada gambar ya, gitu, seperti gambar ini ya. Kemana arah medan listrik di titik A gitu. Nah ini kita lihat ya, jelas kalau ini muatannya positif di titik A itu akan ke sana. Kalau dari sini juga akan ke sana, dari sini lurus ya. Ya berarti ke atas kan resultannya. Karena yang ke kanan kiri kan saling menghilangkan ya. Gitu. Kemudian kita lihat yang B ya. Yang B juga begitu kan. Kalau ini positif, yang satu akan ke sana, yang sini juga akan ke sini. Nah, berarti kan dia atas kanan ya, gitu. Kemungkinan yang F ya, atas kanan. Nah, berikutnya kita ingin menghitung medan listrik dari densitas muatan atau muatannya terdistribusi pada medium kontinu gitu ya. Jadi bagaimana menunjukkan muatan Q pada bagian kecil dari objek gitu. Jadi ada total muatan Q ya. Kalau total muatan itu kita sebut Q. Kalau bagian kecil dari muatan kita sebut dq gitu ya. Jadi elemen muatan gitu. Nah, muatan garis kita sering sebut muatan garis lah gitu. Jadi muatan yang terdistribusi pada garis yang panjang gitu. Nah, kita namakan muatan persatuan panjangnya itu sebut lambda gitu. Jadi muatan persatuan panjang. Nah, dq itu yang ini gitu. Ini elemen dq ya. Elemen dq-nya ini. Yang panjangnya ini adalah dx gitu. Jadi ini ke sini itu dx sehingga dq itu adalah lambda kali dx. Gitu. Yang kalau nanti Anda integralkan ke seluruh x dari x sekian sampai sekian 0 sampai L gitu, ini kita peroleh q gitu ya. Saya pahami ya. Kemudian kalau muatannya dalam satu permukaan luasan ya. Kita sering sebut dengan sigma. Jadi muatan persatuan luas gitu. Jadi muatan persatuan luas. Nah, dq-nya, elemen q-nya itu ini ya. Ini sering kita sebut dq. Ini adalah elemen luasan. Jadi ini elemen luasannya ya, dA-nya. dA itu bisa ya dx, dy atau dalam silinder, kemudian bola dan seterusnya lah ya. Ini adalah dq itu elemen muatannya itu adalah sigma ya dikalikan elemen luasan gitu ya. Kemudian satu lagi
muatan yang terdistribusi dalam satu volume gitu. Misalnya volume bola, volume silinder padat atau kotak gitu kan. Maka ini yang dekinya itu ini sama ya, dekinya itu di sini. Tapi ini sendiri ini adalah elemen volume gitu. Dia adalah dV. dV itu bisa dx, dy, dz kan seperti itu ya. Sehingga dekinya adalah rho dV gitu. Sehingga nanti kalau ingin mendapatkan Q totalnya ya tinggal diintegralkan saja ke volumenya kan seperti itu. Ini juga begitu. Kalau ingin mendapatkan Q totalnya tinggal integral saja ke elemen luasannya. Kalau yang ini tinggal apa? Diintegralkan ke elemen panjang ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan densitas muatan seragam ya? Jadi untuk menentukan ini ya tentukan total muatan bagi dengan ukurannya kan gitu, gampang sih sebetulnya. Contoh misalkan 10 kolom ya terdistribusi sepanjang 2 meter kawat misalnya gitu ya. Maka lambdanya berapa? Ya lambdanya 10 kolom dibagi 2 meter kan. Berarti 5 kolom per meter gitu. Kemudian juga 14 pikokulum. Nah, kadang-kadang notasi ilmiah singkatan Anda juga nanti kalau di soal sih dikasih tahu, tapi lebih baik Anda juga paham ya. Kadang-kadang kolom itu kan besaran yang cukup kolom itu satuan yang cukup besar gitu. Nah, kadang-kadang dalam mikrokolom atau pikokolom ya. Yang 14 pikokolom, misalnya piko itu 10 pangkat min 12 ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 12 kolom terdistribusi pada kulit bola berjejari 1 mikro. Nah, luasan dari kulit bola itu tidak ada 4 pi r kuadrat kan, sehingga sigmanya adalah total muatannya dibagi dengan luasannya kan 4 pi r kuadrat. Sehingga di sini dimasukkan jari-jarinya 1 mikro berarti 10 pangkat 6 meter kuadrat. Satuan SI-nya ya 14 per 4 pi ya, kolom per meter kuadrat. Nah, begitu juga kalau dia terdistribusi pada bola pejal ya. Bolanya bola pejal, kan bukan kulit bola, tapi bola pejal gitu berjejari 1 meter. Halo? Ini ada yang masuk ya? Tes, suara saya terdengar masih? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Nah, jadi yang 14 pikokolom terdistribusi pada bola berjejari 1 mm ya. Maka ini rho-nya adalah 14 kali 10 pangkat 12 kolom per volumenya itu 4 per 3 pi r pangkat 3 ya untuk bola. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, medan listrik dari garis tak hingga ya bermuatan. Misalnya gini. Jadi ini sih. Jadi kita ingin menghitung berapa sih medan listrik yang diakibatkan oleh muatan yang terdistribusi merata pada suatu kawat yang panjang tak berhingga, misalnya gitu. Berjarak R ya, di titik berjarak R di sini misalnya gitu kan. Gitu kan. Berapa sih E-nya gitu. Dan E-nya vektor ya, gitu. Berapa gitu. Nah, untuk ini kita bisa menghitung secara manual ya. Jadi kita hitung satu-satu kan, hitung satu-satu gitu kan. Karena kan tapi sampai dari mulai min tak berhingga sampai tak berhingga kan gitu. Atau kalau tetanya sih dari sini, dari kan kalau Anda hitung kan dari sini sampai sini, tentunya ini ke sini kan min pi, ini ke sini plus pi ya gitu. Nah, jadi gunakan hukum kolom untuk menghitung E per bagian, kemudian lakukan integrasi sepanjang ini. Gitu. Jadi harus dihitung satu-satu kan. Nah, caranya gini kan. Jadi garis tak berhingga, jadi kita bisa menghitung seperti ini nih. Jadi kita, ya dia terdistribusi pada garis itu dengan kerapatan lambda lah sebutnya. Nah, maka kita menghitungnya seperti ini. Jadi ini ada elemen dekinya ya. Jadi di sini ada elemen luasan, ada elemen deki, ini deki ya. Deki dengan elemen panjangnya dx gitu ya. Ini ke sini kan x ini panjangnya ya. Ini ke sini x panjangnya. Kemudian di sini adalah elemen panjangnya dx, kemudian elemen muatannya dq gitu. Sehingga kalau dari rumus kolom kita tahu besarnya DE ya. Jadi besarnya DE itu adalah K kemudian dq per di sini kan R aksen ya.
DQ jaraknya R asen gitu. R asen kuadrat. Kan gitu aja ya kan. Jadi DE itu adalah besarnya adalah K, jadi faktor sebandingannya. K itu adalah K itu kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya gitu. Atau 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, ya ini DQ per R asen kuadrat gitu. Ya kan? Jadi kita kemudian masing-masing ini dijumlahin aja gitu. Ini R asen dan seterusnya. Jadi menambahkan kontribusi medan E dari semua DX sepanjang garis yang ada. Ya kan gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi untuk menambahkan medan ini kalau satu-satu kan bisa dibayangkan kan. Rumit sekali gitu. Sehingga nanti di akhir ya ada di apa namanya lampiran gitu cara menghitungnya dan nanti kalau sempat kita bahas ya. Nah ini nanti ini kita buat ini DQ ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi DE itu besarnya ini kan 1/4 pi epsilon 0 DQ per R asen kuadrat gitu. Nah kalau dari simetri terlihat bahwa ini akan ada DE itu akan terurai ke DX ya dan DEX. Jadi kalau Anda proyeksikan ini akan ke sini ya. Sama ke sini kan. Ini ada DEX gitu. Yang sini adalah DEY. Nah, DX ini kalau Anda lihat ke sini dengan yang di sebelah sini kan saling menghilangkan ya. Mesti akan 0 ya EX-nya kalau diintegralkan. Nah, sementara yang ada itu adalah ke EY. Jadi E kalau ini theta ya, ini theta sehingga DEY itu adalah DE cos theta. Nah, itu kalau diintegralkan itu nanti hasilnya itu akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 lambda per R gitu. Nanti kita lihat ya di appendix ya. Gitu. Sementara Anda terima dulu bahwa EY-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 2 lambda per R. Lambdanya ingat adalah muatan persatuan panjangnya ya kan dan R-nya itu adalah jarak tegak lurus terhadap titik terhadap apa namanya sumber muatannya yang garis itu. Anda lihat berarti kan di sepanjang garis ini kalau titiknya itu berjarak R yang jauh lebih kecil daripada panjang kawatnya, maka arah E-nya itu seragam ya ke arah EY aja gitu. Oke. Dengan besarnya itu adalah ini 1/4 pi epsilon 0 2 lambda per R. Nanti kita tunjukkan di akhir. Misalnya. Nah, jadi untuk garis tak hingga bermuatan tadi, garisnya tak berhingga itu dari min X sampai min tak berhingga sampai tak berhingga plus tak berhingga ya. Maka medan listrik yang dihasilkan oleh garis tak hingga itu di segala tempat tegak lurus. Jadi di sini gitu, selalu tegak lurus gitu terhadap garisnya kan. Kemudian sebanding dengan densitas muatannya, jadi kita tahu E-nya itu sebanding dengan lambda dan berbanding terbalik dengan R ya kan. Sebanding dengan lambda, lambda itu rapat muatannya, kemudian sebagai fungsi per R ya kan gitu. Jadi per R itu adalah jarak titik terdekat ke garis sumbernya gitu. Oke. Ya terserah misalnya di sini, pokoknya berjarak R ya sebanding dengan per R. R itu adalah jarak titik yang kita mau cari besar medannya terhadap si kawatnya, jarak terdekatnya ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita ringkas ya garis-garis medan listrik, pola-pola medan listrik. Kemarin kalau dipol kita tahu dia kalau ada dipol itu ada muatan positif dan muatan negatif, tapi besarnya sama. Kemudian berjarak sesuatu D misalnya, maka E itu sebanding dengan 1/R pangkat 3 ya. R itu adalah jarak di tengah dipolnya. Jadi kalau ini dipol, R itu sini kan, daerah sini lah. Ini R-nya gitu. Ya. Dia apalagi kalau misalnya D-nya atau jarak antar muatannya itu jauh lebih kecil daripada R-nya gitu. Maka dia sebanding dengan 1/R pangkat 3. Nah, kalau muatan titik kita tahu E-nya itu sebanding dengan 1/R kuadrat ya kan. Jadi sebanding dengan Q per R kuadrat ya kan. Ini kalau muatannya Q. Nah, kalau garis tak berhingga gitu, maka besarnya E berjarak R dari garis itu adalah sebanding dengan 1/R ya. Dia sebanding dengan lambda kan, per R. Oke. Nah, oke. Jadi
cerita kita sejauh ini ada dua tipe muatan listrik ya. Jadi muatan berkebalikan, tandanya saling muatan berkebalikan, tanda saling menarik. Jadi muatan berkebalikan tanda itu akan saling tarik menarik. Kalau sama akan tolak menolak gitu kan dalam hukum Coulomb. Jadi positif dan positif itu tolak menolak, tapi positif negatif dia akan tarik menarik kan gitu ya dalam hukum Coulomb. Nah, besar gaya interaksinya itu sebanding dengan 1/4 Pi epsilon 0, kemudian besar masing-masing muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatannya ya. Gitu. Jadi ini Q1, ini Q2, jarak ini ke sini ada R1, 2. Maka gaya tarik atau besar gayanya itu sebanding dengan Q1, Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya. Nah, kemudian medan listrik ya. Untuk muatan yang terpengaruh oleh, jadi medan listrik itu kalau misalnya ada muatan yang bergerak dalam medan listrik, maka muatan itu akan mendapat gaya Coulomb namanya. Jadi misalnya ini ada E ya, ada E yang nggak tahu karena apa, dia suatu medan gitu ya, yang dari sumber tak besar. Maka ketika ada suatu muatan uji, aduh sorry saya masih batuk nih. Maka kalau ada muatan uji saya taruh sini, katakanlah Q, maka pada Q itu akan ada gaya Coulomb. Nah, gaya Coulombnya akan searah dengan E-nya. Gitu. Dia akan ke sana gaya Coulombnya ya. Searah ya. Tapi kalau muatan ujinya negatif, minus Q, maka gaya Coulombnya akan berlawanan ya ke sana. Nah, Anda lihat sendiri nih. Kalau Q-nya positif, gaya searah dengan E. Kalau Q-nya negatif, dia akan berlawanan. Nah, si E-nya itu, medan E-nya itu sebanding dengan K per QR kuadrat ya. Jadi, ingat, ini sumber muatannya. Kemudian E di titik ini yang berjarak R. Ya, ini muatan, ini titiknya P, maka E di P, gitu. E di P-nya akan sebanding dengan ini, gitu kan. Q per R kuadrat ya. Oke, jadi kita ingin menghitung medan listrik dari sembarang susutan muatan. Ya, ada dua cara, yaitu gaya yang cara kasar gitu ya, yaitu menambahkan atau mengintegrasikan kontribusi dari masing-masing muatannya. Kayak tadi pakai hukum Coulomb ya, dijumlahin terus gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan hukum Gauss ya. Nah, hukum Gauss itu kalau saya perkenalkan mungkin Anda sudah tahu juga. Jadi si hukum Gauss itu integral lingkaran dari apa namanya di sini E dot elemen luasan itu adalah muatan terlingkupi di bagian 0 ya. Jadi integral vektor E dot elemen luasan gitu. Ini dot produk ya. Mungkin Anda masih ingat dot produk. Dot produk itu perkalian skalar ya. Jadi dot produk itu perkalian titik antara dua vektor. Maka hasilnya akan skalar gitu. Jadi integral tertutup E vektor E dot vektor luasan, elemen luasan itu sama dengan Q. Q itu adalah muatan yang dilingkupi oleh bidang Gauss itu dibagi epsilon 0. Epsilon 0 itu menunjukkan perminivitas elektriknya ya. Gitu. Jadi flux listrik neto yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan, nah ini kan kalau dalam bahasanya bahasa Indonesianya atau bahasa kalimatnya adalah flux listrik neto, yaitu ini ya, integral tertutup E dot dA itu yang melewati permukaan tertutup itu sebanding dengan muatan yang ditutup oleh permukaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ini ada Q1, Q2 dan seterusnya, kemudian kita buat bidang Gauss, ya maka E dot dA-nya itu sebanding dengan total muatan yang dilingkupi bidang Gauss dibagi epsilon 0 gitu. Kalau ini ada Q1, Q2, ya dijumlahin aja Q1 ke Q2-nya ya, seperti itu. Cuman nanti memang kita memilih E dan sebagainya itu harus seragam sehingga nanti E-nya bisa keluar dari integral sehingga memudahkan kita untuk menghitung ya.
Jangan sampai I-nya sebagai fungsi A, kan jadi repot lagi gitu. Tadinya pengen mudah malah tambah sulit ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi di polistrik ya, garis-garis gaya kalau Anda lihatnya ada muatan positif, muatan negatif, garis gayanya nggak begitu kelihatan, dia ke sini kan. Selalu ya, dari muatan positif ke muatan negatif. Ya kan? Kayak gitu. Ini jadi positif, dia ke negatif ke sini gitu. Nah, ini kalau Anda lingkupi dengan bidang Gauss A gitu, yang biru ini akan totalnya adalah Q ya, gitu. Karena kemudian yang ini kalau dilingkupi bidang Gauss totalnya jangan Q. Sedangkan kalau bidang Gauss C ini, bidang Gauss C ini maka akan nol kan? Kenapa? Karena ini positif, ini negatif, di lingkupi bidang Gauss dia akan nol ya, tengah. Oke. Jadi Anda lihat ini ada garis keluar ya. Dia akan garis keluar itu positif. Kemudian ini garis masuk ya, jadi negatif. Kemudian garis masuk dan keluar berjumlah sama. Kan kalau ini kan ada masuk, ada keluar jumlahnya sama, ya hasilnya akan nol nanti ya. Gitu. Oke, kita masuk ke flux, definisi flux listrik ya. Flux itu kuantifikasi dari jumlah garis medan ya pada sembarang muatan. Tentukan flux listrik E yang melewati permukaan tertutup di sini S ya, tutup S tadi ya. Jadi kita sebut S itu surface dari surface gitu ya. Jadi fluxnya itu sering dilambangkan dengan P gitu. Jadi P kali E ya. Atau PA, sorry, ini bukan flux P kali E tapi flux. Jadi VA, jadi flux elektrik, flux medan listrik itu didefinisikan dengan integral tertutup ya. Jadi integral, kalau integral ada tengahnya bulat, ini adalah integral tertutup. Jadi integral tertutup dari ini adalah ini ada, kalau ini kan ada luasan, ada 8 luasan, berarti semuanya ya luasan di sini depan, jadi ada 1, 2, 3, 3 jadi 6 ya, ada 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada 6 ya. Jadi E.ds gitu. Seberapa banyak sesuatu melewati suatu luasan ya. Contoh berapa helai rambut yang melewati karet rambut Anda gitu ya. Jadi kalau ada karet kemudian dikaretin rambut Anda, maka itulah disebut dengan flux ya. Jadi seberapa banyak sesuatu melewati suatu luasan. Nah, ada dua cara menyatakan flux, yaitu banyak tiap satuan luas. Jadi misalnya 10 rambut per meter kuadrat. Nah, tapi bukan ini sebetulnya. Yang kita inginkan adalah banyaknya yang lewat luasan yang diinginkan tadi. Kalau untuk luasan berapa sih banyaknya helai rambut? Jadi misalnya terdapat 48.000 sekian helai rambut melewati karet rambut Anda. Nah, ini seperti itu yang diinginkan. Nah, jadi flux listrik itu seperti ini ya. Flux itu integral tertutup E.ds ya. Ingat, E itu adalah medan listrik dan ds itu elemen luasannya ya. Jadi apa arti persamaan tersebut ya? Jadi ini adalah integral, ada bundaran itu integral sepanjang permukaan tertutup. Maksudnya sepanjang permukaan tertutup itu ya kalau ini ada luasan ya, maka dari sini dari A ke A lagi gitu. Dari A menuju A lagi itu namanya tertutup. Kalau dari sini ke B itu nggak tertutup gitu ya. Tapi dari A, B ke A itu namanya tertutup. Nah, selama E.ds merupakan perkalian skalar, ini kan E.ds, kalau Anda masih ingat, kalau sesuatu itu apa namanya, jadi misalnya, misalkan gini, Anda masih ingat mungkin, vektor gaya didotkan dengan vektor satuan I gitu. Artinya kita memproyeksikan I, vektor satuan gaya ke I, itu menjadi fx ya. Kayak gitu. Jadi kita apa namanya, f dot I jadi fx gitu. Oke, jadi kayak memproyeksikan ya skala.
Nah, maka flux yang listrik yang diperoleh juga akan skalar ya. Vektor integrasi ds, vektor ds ini berarah normal ya dan keluar dari suatu luasan tersebut. Jadi misalnya ada luasan, kemudian ada elemen ini ds ya. Dia selalu tegak lurus pada permukaannya. Nah, E merupakan komponen medianya yang berarah normal. Jadi kalau ada E gitu, nah maka E itu selalu ya nanti disejajarkan dengan S gitu. Jadi sehingga nanti E dot ds-nya itu menjadi kalau di sini ya, kalau kita lihat di sini. E dot ds itu menjadi besar E besar ds cos theta. Cos theta itu sudut antara E dan ds gitu ya. Nah, sehingga flux listrik yang melewati permukaan tertutup adalah jumlah komponen normal ya pada medan listrik pada luasan tersebut gitu. Nah, di sini tanda sangat penting ya. Karena kalau misalnya E dan ds-nya itu sudutnya 180, Anda bisa lihat misalnya ini ada suatu luasan ya. Ada luasan, kemudian ada flux masuk dan dA-nya ke sana. Ini akan negatif ya. Ini dA-nya ke sana. Maka cos 180 itu -1 gitu. Jadi besar E -1. Jadi sangat harus diperhatikan arah dari si E dan si elemen luasannya itu harus lihat kalau sejajar dia akan cos 0 kan jadi 1 ya, tapi cos 180 -1 ya gitu. Jadi kalau keluar ini berarti plus, berarti apa namanya positif. Tapi kalau masuk berarti negatif. Maksudnya gini. Jadi kalau ada elemen luasan di sini ya, kemudian ini ada E yang ke sini, dilihat dengan luasan ke sana dia negatif, tapi ketika masuk, nah ini A dan I-nya sejajar sehingga dia positif gitu ya. Oke. Nah, bagaimana menjelaskan flux ya? Flux ya, jadi kita ingin mengetahui flux neto yang masuk dan keluar dari kotak tertutup ya di samping gitu. Ini permukaan S-nya ya. Jadi merupakan penjumlahan flux ya pada tiap-tiap sisi kotak gitu. Hitung tiap sisi secara terpisah kan. Sehingga nanti yang sebelah sini ketika masuk itu negatif, tapi ketika keluar dia positif dan seterusnya ya. Kemudian yang kalau yang misalnya sebelah kanan ini kan jadi kalau dia E-nya lurus ke sini ini kan akan 0 ya gitu. Nanti kita lihat. Anda lihat nih. Jadi ketika ini permukaannya ke sana, ini jadi area dot y, jadi w kuadrat dy. Sehingga E dot ds itu ini kalau diintegralkan ini w kuadrat lah. Jadi ini w jadi w kuadrat luasannya. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau ini dia masuk ya, jadi positif. Nah. Lihat flux yang melewati dua kasus permukaan sehingga jumlah garis medan menjadi berbeda. Anda lihat di sini. Ini ketika dia tegak lurus, jadi tegak lurus ke E-nya, maka di sini dia akan jadi E dA gitu. Tapi ketika seperti ini membentuk sudut, maka ini menjadi E dA cos theta, ya kan gitu. Jadi ada sudutnya. Nah, Anda lihat sini. Kasus 1 ini adalah E0 omega kuadrat ya gitu. Tapi kasus kedua itu E0 omega kuadrat cos theta. Dia akan lebih kecil ya. Karena dia membentuk sudut gitu. Jadi besarnya E yang melewati lebih kecil gitu. Fluxnya akan lebih kecil ya. Kemudian masalah tanda. Nah, kita bisa lihat untuk permukaan terbuka dapat dipilih vektor S ya dengan dua cara, ke kiri atau ke kanan. Nah, ketika kita arahnya ke kiri, ini E-nya, maka dia akan negatif kan. Kenapa? Karena yang arah E-nya ke sana, ya ini arah E ya. Kemudian berarti yang ini kan E dengan arah dA-nya kan
180. Berarti E kali A minus ya gitu. Karena cos 180. Kalau yang ini positif. Ya, gitu. Oke ya. Nah, untuk permukaan tertutup, arah vektor S dapat ditunjukkan dengan dua cara ya, yaitu cara masuk atau keluar ya gitu. Nah, integral E dot ds itu meliputi luasan tertutup memberikan flux neto keluar, tetapi dapat bernilai positif ya atau negatif ya gitu. Misalkan di sini ada loop 1 dan 2 ya, memiliki panjang dan lebar yang sama tetapi bentuknya berbeda gitu. W, L sama ya, luasannya sama gitu, tapi bentuknya berbeda. Nah, loop 1 dan 2 diletakkan pada medan listrik seragam. Ya, gambarnya ini kan. Mana pernyataan flux yang benar gitu, yang 1 dan yang 2. Nah, kalau dari definisi flux, karena luasannya sama, yaitu sehingga E0 kali luasannya W kali L. Ya tentunya kita bisa menduga bahwa fluxnya adalah ini B ya. Gitu. Nah, kita lihat lagi nih. Sebuah kubus ditempatkan pada medan listrik seragam. Mana pernyataan flux sisi bawah kubus? Ya berikut yang benar. Kita lihat sisi bawah kubus, A-nya itu ke sana ya kan, E-nya ke sana ke atas. Nah, berarti flux di bawah itu akan negatif. Kenapa? Ya karena tadi kan E dot DA-nya itu adalah besar E, besar DA gitu, cos 180. Cos 180 ada negatif 1 kan. Gitu. Oke ya. Sehingga ini akan A ya. Dia lebih kecil dari 0 ya. Dia akan negatif. Nah, sebuah kubus bersisi A terletak pada medan listrik seragam ya. Ini medan listriknya nih. Seperti pada gambar, manakah yang benar dari pernyataan berikut tentang flux di permukaan kubus ya? Flux di permukaan kubus. Nah, kita lihat nih. Ini kalau sini kan ke bawah, di sini ke atas ya. Yang sini 0, sini 0. Karena kenapa 0? Yang di sini karena DA-nya tegak lurus dengan E. Cos-nya cos 90, 0 kan? Jadi di sini. Nah, kalau yang ini kan ini ke sana E-nya dan ini negatif. Dugaan saya dia 0. Oke, ya. 0 ya. Kenapa 0? Ya karena kita lihat sisi-sisinya itu akan 0 karena dia sudutnya 90, cos 90 0. Kemudian yang bawah itu negatif E A kuadrat, yang atas itu akan plus A kuadrat. Jadi dia akan 0. Gitu ya. Nah, untuk dua bola ini, jari-jari R dan 2R ini, pada gambar muatan tunggal lihat ini ya. Jadi muatan, kemudian ini berjari-jari R, ini 2R. Manakah yang benar dengan flux yang melewati kedua permukaan 2R dan PR? Apakah ini A, B, atau C? Dugaan saya sama. Kenapa? Karena total fluxnya itu sama dengan banyaknya garis yang melewati R dan bola 2R itu sama. Oke ya, seperti itu ya. Karena ingat dia E-nya itu akan berubah. E di sini itu sebanding dengan R kuadrat ya. Dan yang ini lebih besar daripada yang ini gitu ya. Di sini lebih kecil ya, tapi R-nya lebih besar kan 2R kuadrat gitu. Oke, nah jadi medan listrik pada muatan terdistribusi kontinu ini kita sebut seperti ini kan. Tadi E-nya per 2pi lambda per R, kemudian ini flux listrik ya. Nah, apakah flux itu banyaknya garis medan yang masuk ke kesatuan luasan. Dihitung tegak lurus terhadap luasan. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan hukum Gauss ya. Nah, tapi sebelum ke hukum Gauss, kita tadi ada untuk melihat bagaimana menghitung secara kasar ya dari suatu distribusi muatan ya. Di sini distribusi muatan dalam panjang ini ya. Kita tadi sudah tahu bahwa elemen E akibat dari elemen dq itu persamaannya menjadi ini kan, seperempat pi epsilon 0 dq per r asen kuadrat. R asen kuadrat ini adalah jarak dq dari satu titik DE di sini ya gitu. Nah, sehingga
kita masukkan dq-nya kita ganti dengan lambda dx ya. Jadi dq-nya kita ganti dengan lambda dx. Maka R pun begitu. Kita tahu cos theta dari sudut theta kalau kayak gitu kan. Cos theta itu adalah R per R asen. Sehingga R asen ya R per cos theta kan gitu. Nah, sehingga Anda bisa ganti ya. Ini dq-nya menjadi lambda dx. Kemudian R asen-nya Anda ganti ini R cos theta kuadrat gitu. Sehingga Anda dapatkan lambda cos kuadrat theta dx per R kuadrat. Tapi kan ini masih kita juga harus menyatakan X ini Anda lihat ini X. Saya tahu hubungan X dan R dan theta juga ada ya. Jadi sin aduh. Tangen theta itu adalah X per R kan. Jadi X itu sama dengan R tangen theta. Sehingga nanti dx-nya itu adalah kita turunkan ke theta ya, gitu. Maka kita akan dapatkan yang ini ya, X sama dengan R tangen theta. Maka kita bisa turunkan dx adalah R tangen theta. Kalau Anda derivasikan ke theta itu akan sama dengan 1/cos kuadrat theta ya, atau 1/secant kuadrat theta. Sehingga kalau ini dimasukkan ke yang rumus atas ini akan saya menghilangkan. Tinggal yang ini, jadi lambda d theta per R. Nah, tinggal ini aja. Maka DE itu akan sama dengan ini kan. Jadi DEX jadi DX itu adalah ini kan DE tadi sin theta ya kan. Sedangkan DEY adalah DE cos theta. Nah, ini kalau Anda integralkan ini tandanya boleh Anda positif aja semua ya. Gitu. Nah, ini Anda integralkan ya, maka ini Anda lihat integral sin itu akan menjadi min cos. Nah, cos pi per 2 itu adalah 1, kemudian cos min pi per 2 juga 1 kan. 1 min 1 0. Jadi yang ini akan jadi 0, sedangkan yang ini akan jadi 2 gitu. Ya kan? Sehingga ada peroleh ini gitu. Oke. Oke, untuk sementara sorry saya batuknya semakin jadi-jadi. Oke, saya stop sharing. Oke, mungkin itu dulu aja ya. Aduh, batuk saya nggak karuan ini. Oke, nanti kita lanjutkan insya Allah hari Senin ya. Oke. Kalau yang mau bertanya silakan sambil mungkin absen ya. Oke, yang belum absen silakan absen ya. Yang belum bisa nanti ya saya catat aja. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Permisi, Pak. Mm-mm. Untuk rekaman kuliah dan PowerPoint-nya nanti akan di-upload di Google Classroom tidak ya, Pak? Iya, nanti akan saya upload di Google Classroom. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tadi sorry. Ini saya lagi batuk nih. Oke, kalau tidak ada, saya stop ya. Saya stop. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.